Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-10 hingga pada ayat yang ke-11. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, dengan segala kerendahan hati saya jemput berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu sekalian, tema Natal pada malam hari ini, supaya semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 11. Saya agak sedikit bingung ini ayat ini, karena tanggal 1 malam itu bukan 11, 21. Ini berubah lagi. Ini bisa merepotkan pengkhotbah. Ya, tapi tidak apa-apa, karena dalam Yohanes ini ada 4 kali Yesus bicara. Yesus memberikan pengumuman. Yesus mendeklarasikan supaya semua menjadi satu. Amin. Satu. Yes, amen. Bukan dua. Benar. Amin. Kalau bilang dua, DP arti berubah. Ya. Satu bukan dua, bukan tiga, dan seterusnya. Satu itu tunggal, bukan jamak. Semua menjadi satu. Bapak Ibu sekalian, doa ini menurut pendapat saya doa yang agung, karena disampaikan oleh Sang Maha Agung. Amin. Ya, tidak ada di dunia yang Maha Agung. Ya. Hanya satu, Yesus. Amin. Dia Maha Agung. Kenapa? Karena dia memiliki kedaulatan untuk mengelola dunia ini. Amin. Kalau bilang hari ini angin ribut tidak akan berubah, pasti tidak berubah. Ya. Karena begitu banyak mujizat dan keajaiban yang dilakukan Yesus melalui firman-Nya itu terjadi. Amin. Amin. Orang mati saja bangkit. Amin. Amin. Orang lumpuh berjalan. Amin. Orang tuli mendengar. Ya. Amin. Orang sakit pendarahan sembuh. Amin. Semua itu ada pada diri Yesus. Amin. Itulah sebabnya ketika Natal itu, sebenarnya Yesus Tuhan kita mau mempersatukan seluruh umatnya dari berbagai tempat, pandangan, pengetahuan, satu iman. Amin. Satu keyakinan. Amin. Satu penyembahan. Amin. Satu ucapan syukur. Amin. Satu. Saudara, saya lihat Natal tahun ini, kemarin saya jalan bersama keluarga di mall Supono. Orang mulai belanja. Ada diskon, ada macam-macam. Tetapi juga di mall itu ada suara kidung puji yang dinyanyikan, merdu sekali. Jalan-jalan mulai macet. Rumah mulai terhias dekorasi Natal. Pertanda Yesus itu ada. Amin. Tapi saya lihat di medsos masih sepi. Lebih banyak berita tentang Piala Dunia. Saya dapat satu lagu, I Speak Jesus. Saya share ke grup, sepi juga. Ada beberapa pendeta, Pak Michael dan Ibu, Pak Christopher, panas itu. Saya heran juga kok begini. Padahal Natal itu Yesus mau berbicara. Amen. Yesus mau bertemu. Yesus mau memulihkan hubungan kita. Yes.
masuk besar. Ya. Natal itu penting. Amin. Natal sekali lagi peristiwa bersejarah yang menghebohkan. Raja Herodes juga takut. Dia takut kehilangan jabatannya. Begitu banyak orang-orang yang takut juga karena dia raja, sang raja. Amen. Raja di atas segala raja. Amin. Dia mempersatukan kita semua Amin. supaya kita menjadi satu. Amin. Satu dalam panggilan, Amin. satu dalam iman, Ya. satu dalam persekutuan, satu dalam penyembahan kita. Amin. Amen. Jangan ada lagi sembahyang lain. Ya. Ya, apalagi sembah setan, nanti setan makan kau. Sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Sekarang ini banyak sembah-sembah aneh-aneh. Makanya saya bilang kalau sembah setan, bukan kau yang hidup, kau yang akan mati. Karena setan pasti makan kau. Ya. Sini tidak ada. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Saudara, mari kita lihat perikop pembacaan firman Tuhan ini. Kelahiran Kristus itu mempersatukan orang dari berbagai tempat, para ahli nujum, orang-orang di padang gurun. Mereka datang bersatu, datang menyembah Yesus. Amen. Sembah Yesus. Orang siapa ini orang-orang Majus sehingga namanya tercatat di Alkitab? Padahal mereka kalau kita baca sejarah, orang ini ahli nujum, tukang ramal. Ya. Api ramal tentang keadaan alam, termasuk perubahan cuaca, bintang dan sebagainya. Mereka datang mau mencari Yesus dan mau menyembah Dia karena mereka percaya Yesus itu Raja. Amen. Orang ahli nujum saja cari Tuhan, sembah Dia. Itu orang ini ahli apa? Menurut saya kita ini adalah umat yang telah ditebus. Amen. Umat yang telah ditebus, dipulihkan, dimerdekakan. Amin. Wajib kalau kita sembah Dia. Ya. Wajib. Saudara, orang Majus ini dalam bahasa Yunani disebut mago atau magi, yang berasal dari Masian, artinya tukang sihir. Mereka dikenal sebagai ahli nujum. Saudara, kalau ahli nujum pasti beda-beda. Anda datang kepada dukun yang satu, pasti dia bilang, oh bapak sakit bla bla bla. Lagi, oh kamu bukan sakit ini. Beda-beda. Tukang ramal ini beda-beda. Tetapi Natal itu mempersatukan mereka. Datang mencari Yesus, menyembah Dia. Amen. Kita juga sama. Natal malam ini harus mempersatukan kita. Amin. Dinamika yang lama-lama stop, tinggal. Masa lalu. Ya. Masa lalu sudah berlalu. Masa depan nyata. Kejar masa depan itu. Ya. Amin. Jadi yang pokok melawan itu stop. Amin. Karena ada berguna. Benar. Betul. Lebih baik kita melihat ke depan, ada bintang di sana bercahaya menuntun kita untuk hidup dengan baik. Amin. Bintang itu adalah Yesus Kristus. Amen. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar tentang ilmu astronom, maka planet-planet di bumi itu, bintang, matahari, bulan, dia bergerak dari timur ke barat. Coba baca buku, pasti. Tetapi bintang yang satu ini yang diteliti, dilihat, dipelajari oleh para orang-orang Majus, itu lain. Bukan dari timur ke barat, tetapi
ke selatan. Ajaib. Logika manusia, pikiran ilmu pengetahuan tidak mungkin, tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi kalau beriman yang betul. Ya. Yakobus bilang iman itu harus disertai dengan perbuatan. Amin. Tidak lihat kita percaya. Amin. Iman yang sungguh-sungguh. Apalagi kita percaya bahwa Yesus itu lahir untuk kita. Amin. Percaya sungguh-sungguh. Kalau saudara tidak percaya sungguh-sungguh, saudara tidak berguna. Ahli nujum ini lebih berguna. Tukang ramal, para dukun-dukun, santet, kalau mereka bertobat, percaya Yesus, hidup mereka berarti di hadapan Tuhan. Amin. Kalau tidak bertobat, mampus mati neraka. Ya, benar. Tapi kalau mereka bertobat, terima Yesus, hidup mereka berarti, saudara. Ya. Sama dengan orang-orang Majus ini. Mereka mempelajari kenapa bintang ini bersinarnya lain. Kenapa pergerakannya tidak seperti planet-planet lain. Dia bergerak dari timur ke selatan. Timur ke selatan. Ternyata mereka dapat kesimpulan, oh bintang ini pertanda akan lahir, akan datang seorang raja yang berkuasa untuk dunia ini. Amin. Mereka berkecari dia. Mereka tinggalkan semua itu, mempersiapkan baik-baik untuk menuju Bethlehem. Saudara Bapak Ibu sekalian, orang-orang Majus ini dari bangsa Persia. Persia kalau sekarang itu Irak. Saudara bayangkan dari Irak ke Yerusalem, berapa jauhnya itu? Berapa kilometer? Bukan gampang. Kalau kita pikir manusia, coba kita lihat jaraknya. Saya lihat Google jarak. Jarak antara Irak ke Yerusalem itu adalah 1044,92 kilometer. 1000 kilo lebih. Kalau naik pesawat dengan kecepatan, ada yang naik pesawat, naik mobil dengan kecepatan 70 km per jam, Anda harus tempuh 11 jam. Pesawat 3,5 jam. Mereka ini naik apa? Unta. Pikul ini. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, mereka berjalan, bergerak, maju terus ke depan, ingin bertemu dengan raja di atas segala raja. Amin. Amin. Orang ini Natal sepi-sepi saja. Ya. Datang di tempat ibadah, kadang-kadang muka tara cuci pada dia. Rambut terkurang. Nah, datang ke tempat ibadah di Natal itu harus kita bersih, siap hati pikiran kita. Amin. Jangan pikir yang aneh-aneh. Ya. Orang tukang ramal, tukang nujum saja bertobat terima Yesus. Amin. Percaya Yesus itu raja. Kok kita ini jadi Kristen sudah dengan 7 turunan masih mau dibagi. Bapak Ibu sekalian, 1044,92 kilometer jauh. Mereka tidak memperdulikan mau cuaca, mau apa, mau kebutuhan apa. Mereka tinggalkan semua. Hati mereka hanya satu, mau bertemu dengan Yesus. Amen. Raja di atas segala raja. Amin. Biarlah semua menjadi satu. Amin. Satu. Padahal kalau pikir apa sih yang mereka cari? Mereka orang-orang cerdas, orang-orang pandai, ahli bintang. Apa yang mereka cari? Saudara, mereka cari satu, raja di atas segala raja. Amin. Itulah sebabnya ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka lapor ke Herodes. Herodes kaget. Oh, saya pikir saya raja sekarang, kok ada yang mau lahir lagi sebagai raja? Bingung, dunia bingung.
menghebohkan. Saudara, malam Natal ini, Pranatal ini satu bagi kita semua. Ingat, Natal itu Yesus mau bertemu dengan kita. Amin. Yesus mau bercakap-cakap, bertemu, mendengar apa keluhan kita. Karena Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Amin. Allah kita, Allah yang hebat. Amin. Berikan persembahan di malam ini dan seterusnya sampai pada hari H25 hidup kita, hidup saudara dan saya, untuk kemuliaan, hormat bagi nama Dia. Amin. Saudara, apa yang kita mau berikan untuk Tuhan di malam Natal ini? Memasuki minggu Adventus. Kalau menurut saya hanya satu, hati kita, Ya. seluruh jiwa dan raga kita. Kita harus mempersembahkan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus. Ya. Kita malam ini jadi bintang, jadi star. Bahkan menurut saya kita menjadi superstar karena kita sudah lihat Yesus. Amin. Kita sudah kenal Dia. Kita sudah percaya Dia. Amin. Kita pasti diberikan hak-hak istimewa. Amin. Saudara, ayat 11 ini Tuhan bilang, ya Bapa, peliharalah mereka, kuduskanlah mereka dalam nama-Mu. Amin. Pelihara itu berarti menjaga. Ya. Pelihara itu berarti melindungi. Pelihara itu berarti memperhatikan. Ya. Pelihara itu berarti Dia mengayomi. Amin. Pegang firman Tuhan ini. Amin. Pegang Pak. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Aku datang supaya kalian memperoleh hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin.